Tahukah Anda, ada golongan manusia yang bukan hanya merindukan surga, tetapi justru surga yang merindukan mereka. Bukan para raja, bukan orang-orang yang dipenuhi harta, bukan pula mereka yang selalu dipuji manusia. Namun mereka adalah hamba-hamba sederhana yang berpuasa dengan penuh keikhlasan di bulan Ramadan. Apa rahasia mereka hingga kemuliaannya begitu tinggi di sisi Allah? Dan apakah kita termasuk di dalamnya? Atau justru melewatkan kesempatan emas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan penuh rahmat. Bulan yang setiap detiknya bernilai pahala. Bulan yang di dalamnya terdapat ampunan dan keberkahan yang luar biasa. Selamat datang di channel Cahaya Umat, tempat kita bersama-sama belajar, merenung, dan memperbaiki diri melalui kisah serta tausiah yang menyejukkan hati. Semoga setiap tayangan di channel ini bisa menjadi pengingat di saat lalai dan penguat di saat iman melemah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang sangat istimewa ini, kami mengajak Anda untuk mendukung channel Cahaya Umat dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti agar dakwah ini terus menyebar dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk Anda yang ikut menyebarkannya. Ramadan bukanlah bulan yang biasa. Ia bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriyah, bukan hanya tentang sahur dan berbuka, bukan pula sekedar tradisi tahunan yang datang lalu pergi. Ramadan adalah bulan yang Allah pilih secara istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, serta cahaya bagi hati yang ingin kembali kepadanya. Di bulan ini suasana langit berubah. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Seakan-akan Allah sedang memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memperbaiki diri tanpa banyak gangguan. Udara Ramadan terasa berbeda. Hati yang keras perlahan menjadi lembut. Jiwa yang lalai mulai tersentuh. Bahkan mereka yang sebelumnya jauh dari masjid perlahan melangkah mendekat. Namun di balik semua kemuliaan itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah semua orang yang menjalani Ramadan otomatis mendapatkan keistimewaan yang sama? Tidak. Ada yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Siangnya diisi dengan menahan makan, namun lisannya tetap menyakiti. Tubuhnya menahan haus, tetapi hatinya masih dipenuhi iri dan dengki. Ramadan baginya hanya menjadi rutinitas tanpa makna, kewajiban tanpa penghayatan. Sebaliknya, ada pula hamba-hamba yang menjadikan Ramadan sebagai titik balik kehidupan. Mereka menyambutnya dengan persiapan hati. Mereka bergembira bukan karena hidangan berbuka, tetapi karena kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Setiap rasa lapar mengingatkan mereka pada kelemahan diri. Setiap dahaga membuat mereka sadar betapa bergantungnya mereka kepada rahmat-Nya. Ramadan adalah madrasah ruhaniyah, sekolah jiwa yang mendidik kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan. Ia melatih kita untuk menahan bukan hanya yang halal di siang hari, tetapi juga menjauhi yang haram sepanjang waktu. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi keinginan, tetapi tentang mengendalikan diri. Di bulan inilah nilai seorang hamba benar-benar terlihat. Bukan dari seberapa banyak ia berbicara tentang kebaikan, tetapi dari seberapa sungguh ia menjalaninya. Ramadan menjadi cermin. Apakah kita hanya menjalani ibadah sebagai kebiasaan atau sebagai kebutuhan? Dan di antara jutaan manusia yang berpuasa, ada
Ada segelintir yang melakukannya dengan hati yang benar-benar hidup. Puasa mereka bukan sekedar kewajiban, melainkan ungkapan cinta kepada Allah. Mereka inilah yang kelak mendapatkan kemuliaan luar biasa. Mereka inilah yang bukan hanya berharap masuk surga, tetapi menjadi hamba yang dirindukan oleh surga itu sendiri. Maka sebelum Ramadan berlalu, mari kita bertanya pada diri sendiri, termasuk golongan manakah kita? Ramadan bukanlah bulan yang biasa. Ia bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriyah, bukan hanya tentang sahur dan berbuka, bukan pula sekedar tradisi tahunan yang datang lalu pergi. Ramadan adalah bulan yang Allah pilih secara istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, serta cahaya bagi hati yang ingin kembali kepadanya. Di bulan ini suasana langit berubah, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Seakan-akan Allah sedang memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memperbaiki diri tanpa banyak gangguan. Udara Ramadan terasa berbeda, hati yang keras perlahan menjadi lembut. Jiwa yang lalai mulai tersentuh. Bahkan mereka yang sebelumnya jauh dari masjid perlahan melangkah mendekat. Namun di balik semua kemuliaan itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah semua orang yang menjalani Ramadan otomatis mendapatkan keistimewaan yang sama? Tidak. Ada yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Siangnya diisi dengan menahan makan, namun lisannya tetap menyakiti. Tubuhnya menahan haus, tetapi hatinya masih dipenuhi iri dan dengki. Ramadan baginya hanya menjadi rutinitas tanpa makna, kewajiban tanpa penghayatan. Sebaliknya, ada pula hamba-hamba yang menjadikan Ramadan sebagai titik balik kehidupan. Mereka menyambutnya dengan persiapan hati. Mereka bergembira bukan karena hidangan berbuka, tetapi karena kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Setiap rasa lapar mengingatkan mereka pada kelemahan diri. Setiap dahaga membuat mereka sadar betapa bergantungnya mereka kepada rahmat-Nya. Ramadan adalah madrasah ruhaniyah, sekolah jiwa yang mendidik kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan. Ia melatih kita untuk menahan bukan hanya yang halal di siang hari, tetapi juga menjauhi yang haram sepanjang waktu. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi keinginan, tetapi tentang mengendalikan diri. Di bulan inilah nilai seorang hamba benar-benar terlihat, bukan dari seberapa banyak ia berbicara tentang kebaikan, tetapi dari seberapa sungguh ia menjalaninya. Ramadan menjadi cermin. Apakah kita hanya menjalani ibadah sebagai kebiasaan atau sebagai kebutuhan? Dan di antara jutaan manusia yang berpuasa, ada segelintir yang melakukannya dengan hati yang benar-benar hidup. Puasa mereka bukan sekedar kewajiban, melainkan ungkapan cinta kepada Allah. Mereka inilah yang kelak mendapatkan kemuliaan luar biasa. Mereka inilah yang bukan hanya berharap masuk surga, tetapi menjadi hamba yang dirindukan oleh surga itu sendiri. Maka sebelum Ramadan berlalu, mari kita bertanya pada diri sendiri, termasuk golongan manakah kita? Di antara begitu banyak ibadah yang Allah perintahkan, puasa memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Keistimewaan itu bukan karena beratnya menahan lapar dan dahaga semata, tetapi karena nilai keikhlasan yang terkandung di dalamnya. Salat bisa terlihat oleh manusia, sedekah bisa diketahui orang lain, haji tampak dalam perjalanan dan pakaian ihramnya. Namun puasa adalah ibadah yang sunyi. Ia tersembunyi di dalam hati. Tidak ada tanda lahiriah yang benar-benar memastikan seseorang sedang berpuasa, kecuali pengakuannya sendiri. Seseorang bisa saja berpura-pura berpuasa di hadapan manusia. Ia bisa menahan diri di depan orang banyak, tetapi makan dan minum ketika sendirian. Tidak ada yang tahu, tidak ada kamera yang mengawasi, tidak ada manusia yang menjadi saksi. Namun,
Orang yang benar-benar berpuasa tidak akan berkhianat pada puasanya. Mengapa? Karena ia sadar meski manusia tidak melihat, Allah Maha melihat. Inilah letak keagungan puasa. Ia membangun hubungan langsung antara hamba dan Robnya. Ia melatih kejujuran di saat tidak ada yang mengawasi. Ia menumbuhkan rasa muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Perhatikan kalimat itu. Semua amal ibadah memang untuk Allah. Tetapi pada puasa, Allah menyebutnya secara khusus. Seakan-akan Allah menegaskan bahwa puasa memiliki rahasia yang hanya diketahui olehnya dan hambanya. Balasan puasa bukan sekedar pahala berlipat ganda. Balasannya adalah perhatian langsung dari Allah. Betapa mulianya seorang hamba yang mendapatkan balasan khusus dari Rabb semesta alam. Keikhlasan dalam puasanya juga terlihat dari niatnya. Ada yang berpuasa karena kebiasaan keluarga, ada yang berpuasa karena lingkungan, ada pula yang berpuasa karena takut dinilai buruk oleh masyarakat. Namun orang yang dirindukan surga adalah mereka yang berpuasa semata-mata karena Allah. Ia bangun sahur meski berat, bukan karena pujian. Ia menahan diri dari amarah, bukan karena ingin dianggap sabar. Ia memperbanyak ibadah malam, bukan untuk dipandang soleh. Semua ia lakukan dalam sunyi, dalam kesendirian, dalam doa yang lirih hanya kepada Allah. Keikhlasan itulah yang mengangkat derajatnya. Satu amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa lebih berat di timbangan daripada amal besar yang tercampur ria. Satu tetes air mata yang jatuh di malam Ramadan karena takut kepada Allah bisa lebih berharga daripada penampilan ibadah yang dipertontonkan. Puasa mengajarkan kita untuk membersihkan niat, untuk bertanya kepada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Ketika niat benar-benar lurus, maka rasa lapar menjadi ringan. Ketika niat benar-benar ikhlas, maka haus terasa sebagai penghapus dosa. Bahkan kelelahan pun berubah menjadi pahala. Orang-orang yang menjaga keikhlasan dalam puasanya adalah orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Mereka tidak sibuk menghitung berapa banyak orang yang melihat amalnya. Mereka sibuk memastikan Allah ridho atas setiap langkahnya. Dan karena keikhlasan itulah, derajat mereka naik, bukan di mata manusia, tetapi di sisi Allah. Maka jika kita ingin termasuk golongan yang dirindukan surga, periksalah niat kita, luruskan tujuan kita, jadikan setiap detik puasa sebagai persembahan terbaik untuk Allah semata. Karena pada akhirnya, bukan panjangnya ibadah yang menentukan kemuliaan, tetapi ketulusan hati di dalamnya. Ramadan adalah bulan kesabaran. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai Syahrus Sabr, bulan latihan kesabaran. Karena di dalam puasa, hampir setiap detik adalah ujian. Sejak terbit fajar, kita menahan lapar dan dahaga. Ketika matahari semakin tinggi, rasa haus mulai terasa. Tenggorokan mengering. Tubuh terasa lemah. Pekerjaan tetap berjalan. Tanggung jawab tetap menunggu. Namun kita tetap bertahan. Disitulah sabar mulai tumbuh. Sabar bukan berarti tidak merasakan beratnya ujian. Sabar adalah tetap taat meski terasa berat. Tetap menahan diri meski mampu membalas. Tetap menjaga lisan meski hati tersulut emosi. Bayangkan ketika seseorang sedang berpuasa, lalu ada yang menyakitinya dengan ucapan kasar. Dalam kondisi biasa, mungkin ia akan membalas. Namun karena ia sedang berpuasa, ia memilih diam. Ia memilih berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan menang karena membalas,
tetapi menang karena mampu mengendalikan diri. Puasa mengajarkan 3 bentuk kesabaran sekaligus. Pertama, sabar dalam ketaatan. Bangun sahur saat kantuk masih berat. Berdiri dalam sholat tarawih saat kaki mulai lelah. Membaca Al-Quran meski mata terasa mengantuk. Semua itu membutuhkan kesabaran. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Menahan pandangan dari yang haram. Menahan lisan dari ghibah. Menahan tangan dari perbuatan zolim. Ini seringkali lebih berat daripada menahan lapar. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Bisa jadi Ramadan datang bersamaan dengan masalah hidup, kesulitan ekonomi, sakit, konflik keluarga. Namun orang yang beriman tetap bersabar dan tetap berpuasa dengan penuh keyakinan bahwa di balik ujian ada pahala yang besar. Orang yang sabar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Allah menjanjikan balasan tanpa batas bagi orang-orang yang sabar, tanpa hitungan, tanpa batasan angka. Dan Ramadan adalah tempat terbaik untuk melatih kesabaran itu. Setiap kali rasa lapar datang, itu adalah pengingat bahwa dunia ini fana. Setiap kali rasa haus terasa, itu adalah pengingat bahwa kita lemah dan membutuhkan Allah. Setiap kali amarah ingin meledak, itu adalah kesempatan untuk menguatkan jiwa. Ramadan adalah bulan kesabaran. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai Syahrus Sabr, bulan latihan kesabaran. Karena di dalam puasa, hampir setiap detik adalah ujian. Sejak terbit fajar, kita menahan lapar dan dahaga. Ketika matahari semakin tinggi, rasa haus mulai terasa. Tenggorokan mengering. Tubuh terasa lemah. Pekerjaan tetap berjalan. Tanggung jawab tetap menunggu. Namun kita tetap bertahan. Disitulah sabar mulai tumbuh. Sabar bukan berarti tidak merasakan beratnya ujian. Sabar adalah tetap taat meski terasa berat. Tetap menahan diri meski mampu membalas. Tetap menjaga lisan meski hati tersulut emosi. Bayangkan ketika seseorang sedang berpuasa, lalu ada yang menyakitinya dengan ucapan kasar. Dalam kondisi biasa, mungkin ia akan membalas. Namun karena ia sedang berpuasa, ia memilih diam. Ia memilih berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan menang karena membalas, tetapi menang karena mampu mengendalikan diri. Puasa mengajarkan 3 bentuk kesabaran sekaligus. Pertama, sabar dalam ketaatan. Bangun sahur saat kantuk masih berat. Berdiri dalam sholat tarawih saat kaki mulai lelah. Membaca Al-Quran meski mata terasa mengantuk. Semua itu membutuhkan kesabaran. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Menahan pandangan dari yang haram. Menahan lisan dari ghibah. Menahan tangan dari perbuatan zolim. Ini seringkali lebih berat daripada menahan lapar. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Bisa jadi Ramadan datang bersamaan dengan masalah hidup, kesulitan ekonomi, sakit, konflik keluarga. Namun orang yang beriman tetap bersabar dan tetap berpuasa dengan penuh keyakinan bahwa di balik ujian ada pahala yang besar. Orang yang sabar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Allah menjanjikan balasan tanpa batas bagi orang-orang yang sabar, tanpa hitungan,
tanpa batasan angka. Dan Ramadan adalah tempat terbaik untuk melatih kesabaran itu. Setiap kali rasa lapar datang, itu adalah pengingat bahwa dunia ini fana. Setiap kali rasa haus terasa, itu adalah pengingat bahwa kita lemah dan membutuhkan Allah. Setiap kali amarah ingin meledak, itu adalah kesempatan untuk menguatkan jiwa. Orang yang berhasil melewati Ramadan dengan kesabaran sejati akan keluar sebagai pribadi yang berbeda, lebih tenang, lebih lembut, lebih kuat dalam mengendalikan diri. Kesabaran itulah yang membuat hati menjadi bersih, jiwa menjadi ringan, dan amal menjadi bercahaya. Surga merindukan jiwa-jiwa seperti ini. Jiwa yang tidak mudah goyah oleh emosi. Jiwa yang tidak dikuasai hawa nafsu. Jiwa yang tetap taat meski dalam keadaan sulit. Karena surga bukan tempat bagi orang yang selalu mengikuti keinginan dirinya. Surga adalah tempat bagi mereka yang mampu menundukkan ego dan bersabar demi ketaatan kepada Allah. Maka ketika kita menahan diri di bulan Ramadan, sesungguhnya kita sedang menapaki jalan menuju kemuliaan itu. Setiap detik kesabaran adalah langkah mendekat kepada ridho Allah. Dan bisa jadi, melalui kesabaran sederhana yang kita jaga hari ini, surga mulai merindukan kehadiran kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari seluruh pembahasan ini, kita belajar bahwa puasa bukan sekedar kewajiban tahunan, melainkan perjalanan hati menuju kedekatan dengan Allah. Ramadan adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa, melatih kesabaran, memperbaiki niat, dan menumbuhkan keikhlasan. Bukan tentang seberapa kuat kita menahan lapar, tetapi seberapa sungguh kita menjaga hati dan perilaku. Jika surga benar-benar merindukan orang-orang yang berpuasa dengan tulus, maka mari kita berusaha menjadi bagian dari golongan itu. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mendekat kepada Allah. Cukup mulai dengan niat yang lurus, langkah yang konsisten, dan doa yang tidak pernah putus. Semoga setiap rasa lapar menghapus dosa kita. Semoga setiap tetes keringat menjadi saksi kesabaran kita. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Umat. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan membagikan video ini kepada keluarga serta sahabat, agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.